Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Susanti Genincuka dengan NIM 23060400055 dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip utama demokrasi adalah pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan partisipatif aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi di Indonesia dimulai setelah kemerdekaan dari penjajah dari tahun 1945. Periode ini ditandai dengan pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka secara politik. Konsep demokrasi dimulai diimplementasikan melalui penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu umum. Pertama pada tahun 1955, di mana rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka dalam badan legislatif. Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer, yang dimana masa berlakunya itu pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Nah, demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Yang kedua itu ada demokrasi terpimpin, yang dimana masa berlakunya itu pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Nah, demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Nah, yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang dimana masa berlakunya itu mulai pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Nah, demokrasi Pancasila Orde Baru ini setelah peristiwa G30 PKI yang terjadi pada tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju ke Soeharto. Nah, pada era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Nah, yang keempat itu ada demokrasi reformasi, yang dimana masa berlakunya itu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi, yang dimana demokrasi reformasi itu berlaku sampai saat ini. Penjelasan berikutnya itu ada dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, ada 4 juga dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini diproklamasikan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, konstitusi ini merupakan konstitusi yang sangat singkat dengan 37 pasal, namun memenuhi ketentuan umum yaitu teori konstitusi. Nah, yang kedua itu ada penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, itu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Setelah Belanda mencoba memecah kesatuan Indonesia dengan membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk wilayah RIS saja. Ini menandai perubahan dalam dinamika konstitusi di Indonesia. Yang ketiga itu ada penetapan Undang-Undang Dasar sementara. Nah, dari penetapan RIS, undang-undang ini ke undang-undang sementara, di mana
berlakunya itu dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, setelah penggabungan RIS dengan NKRI, dibentuklah Undang-Undang Dasar sementara, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kembali pada 5 Juli 1959. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk kembali ke konstitusi asli. Yang keempat itu ada perubahan dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada era reformasi, setelah Presiden Soekarno jatuh, MPR telah melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pertama pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000, 2001, dan terakhir pada tahun 2002. Salah satu poin terpenting amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dinamika ini menunjukkan bagaimana Indonesia telah berusaha untuk memperkuat demokrasi dan kesatuan bangsa melalui perubahan konstitusi dan undang-undang dasar. Setiap perubahan mencerminkan tantangan dan perkembangan dalam sejarah negara dengan tujuan untuk memastikan keadilan, kesatuan, dan kemerdekaan bangsa. Sekian penjelasan materi dari saya tentang demokrasi Indonesia. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.